Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 Manajemen Pendidikan. PowerPoint saya kali ini berjudulkan Organisasi Lembaga Pendidikan yang beranggotakan Aulia Safana, yaitu saya sendiri, dan Fitra Hayati Rizky. Pengertian dan struktur organisasi lembaga pendidikan. Organisasi lembaga pendidikan adalah koordinasi secara rasional sejumlah orang dalam membentuk institusi pendidikan. Tujuannya antara lain adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Struktur lembaga pendidikan. Menurut Ekas dan James E. Rosenzweig tahun 1974, struktur diartikan sebagai pola hubungan komponen atau bagian suatu organisasi. Struktur merupakan sistem formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas orang dan kelompok agar tercapai tujuan. Menurut Stoner 1986, struktur organisasi dibangun oleh 5 unsur, yaitu 1. Spesialisasi aktivitas, 2. Standarisasi aktivitas, 3. Koordinasi aktivitas, 4. Sentralisasi dan desentralisasi keputusan, 5. Ukuran unit kerja. B. Jalur, jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses yang sesuai dengan tujuan. Ada 3 jalur pendidikan yang berperan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Jenis pendidikan yaitu mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. C. Kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasi sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, maka diperlukan kriteria keberhasilan organisasi lembaga pendidikan dalam Nanang Fatah 1996. 1. Objektivitas absolut memang diyakini tidak akan diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang diperoleh hanyalah tertekannya unsur subjektivitas seminimal mungkin. Hal itu juga dipastikan terjadi dalam penyelenggaraan supervisi keterlaksanaan kurikulum 2004 di 40 SMA. Yang kedua, dalam rangka menekan unsur subjektivitas sekaligus mengoptimalkan nilai-nilai objektivitas dalam proses dan hasil supervisi keterlaksanaan kurikulum di 40 SMA, maka disiapkan kriteria kinerja, performansi, keberhasilan semua aspek pada semua komponen. Yang ketiga, kriteria keberhasilan berfungsi untuk menentukan nilai suatu aspek dalam suatu komponen tertentu. Yang keempat, kriteria keberhasilan disiapkan untuk setiap aspek pada semua komponen. Formulasi semua kriteria kinerja atau kriteria performansi, indikator keberhasilan ditentukan sesuai dengan karakteristik aspek yang dinilai. Yang kelima, kriteria keberhasilan suatu aspek dalam suatu komponen tidak sama, baik dalam jumlah, substansi, maupun karakteristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.